Yakin rumah kalian gak nyimpen misteri? Coba diselidikin, siapa tahu ada sisi gelapnya. Hai teman-teman, apa kabar? Nggak kerasa ya udah Oktober, bentar lagi, 2 bulan lagi udah ganti tahun. Gimana TBR kalian aman? Nah, berhubung ngomongin TBR, salah satunya tuh aku udah ngecoret wishlist terbesar aku, yaitu bukunya Victoria Schwab yang namanya tuh Galan. Buku ini tuh aku baca di Libby. Buku ini tuh berkisah tentang seorang gadis muda bernama Olivia Prior. Dia itu kehilangan 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama adalah ibunya, yang kedua adalah ayahnya, dan yang ketiga adalah suaranya. Dia dibesarkan di sebuah sekolahan bernama Marillion School for Girls. Nah, dia tuh gede dengan ditemani jurnal peninggalan ibunya. Hingga pada suatu hari dia tuh dapat undangan buat tinggal bareng sama pamannya di sebuah rumah yang namanya tuh Rumah Galan. Sesamanya di sana, dia tuh malah nggak diharapin gitu sama orang-orang yang tinggal di Rumah Galan, karena dia merasa bahwa ini adalah keluarga pertama yang dia punya dan dia nggak sendirian lagi. Dia tuh bertekad buat stay tetap di situ sambil mengungkap rahasia di balik kemisteriusan Rumah Galan. Buku ini tuh sebenarnya sama aja gitu kayak bukunya Victoria Schwab yang lain, dimana pada awalnya bukunya tuh bakalan terang benderang, tapi semakin ke belakang bakalan semakin gelap. Dan kayaknya itu adalah ciri khas dia yang nggak bisa diganggu gugat gitu, dimana kegelapan itu mutlak dan pembunuhan itu adalah hal yang wajar, dan darah adalah jadi salah satu kunci untuk menyibak sebuah misteri. Dari halaman pertama aku baca buku ini tuh aku udah suka banget sama narasinya, karena dia tuh to the point tapi tetap menjelaskan segala sesuatunya tuh dengan style. Dan bahasanya tuh gampang gitu buat orang yang bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat kayak aku. Mungkin karena Galan itu target usianya adalah anak-anak remaja hingga ke young adult kali ya gitu. Kayaknya sih, aku nggak paham juga karena aku merasa bukunya adalah buku fantasi yang bisa dinikmati mulai dari umur remaja sampai orang dewasa. Terus nih ya, cara mendeskripsikan dunianya Galan tuh menurutku simple tapi tetap beautiful gitu, dan aku sangat suka hal itu. Dimana nih saat menceritakan si Rumah Galan ini, entah versi bright-nya, entah versi dark-nya, dia tuh selalu pakai kata-kata kayak rumah ini tuh ada sejak tahun ini, dia itu berdiri dengan tembok warna ini, terus halamannya tuh ada ini, ada lalang setinggi pinggang, ada pagar kayu yang rusak, dan semua itu tuh bisa membuatku berimajinasi gitu tentang gimana sih Rumah Galan ini kalau enggak lagi nyamar gitu. Terus kalau Rumah Galan lagi nyamar itu tuh dijelasin kalau temboknya itu warnanya tuh gini, terus di situ tuh bersemayam sebuah kegelapan, dan ilalang yang dulunya setinggi ini rasanya tuh menjadi lumpur, yang itu tuh sungguh sangat membuatku enjoy dan bisa ngebayangin kalau oh ini ya perbedaan kalau Rumah Galan tuh lagi terang dan juga lagi gelap. Kalau untuk alur sendiri, buku ini tuh alurnya terus bergerak maju, nggak peduli apa yang terjadi, pokoknya maju terus pantang mundur alurnya. Karena dari perkenalan karakternya Olivia di awal, kayak langsung masuk ke inti permasalahannya gitu. Dalam buku ini tuh ada 2 hal yang aku note karena dia tuh ulangin berkali-kali, yaitu adalah tuh si Olivia itu tuh buka suratnya dan ada kata-kata come home. This is your home. Kayak intinya tuh surat itu minta Olivia tuh buat pulang ke Rumah Galan gitu. Tapi di sisi lain saat dia tuh sampai di Rumah Galan dan menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang menerimanya, dia tuh sering banget buka jurnal ibunya dan selalu ada kata-kata stay away from Galan. Nah, ini tuh membuat misteri dalam buku ini tuh kayak semakin menjadi-jadi gitu. Dimana di sisi lain di surat itu tuh kayak mengundang Olivia buat datang dan pengen selesain deh misterinya di Rumah Galan, tapi di sisi lain ibunya tuh kayak mencoba melindungi Olivia. Tapi dari 2 hal ini Olivia tuh harus membuat keputusan gitu dan memilih salah satu. Entah dia memilih yang pertama atau yang kedua, pada akhirnya itu bakalan ada konsekuensi yang harus dia selesaikan. Untuk karakter developmentnya sih menurutku bagus ya, karena ini udah buku entah keberapa puluh bukunya Victoria Schwab, jadi karakter developmentnya pasti udah sangat berkembang ketimbangan buku pertamanya dia yang The Near Witch. Karena di sini tuh dari perkenalannya Olivia di awal bahwa dia itu cukup tertekan, dia hidup sendirian, gak punya teman, sampai dia tuh datang ke Rumah Galan dan bisa dibilang mendapatkan perlakuan yang gak baik, tapi dia memutuskan untuk stay di situ tuh adalah sebuah perkembangan karakter yang sangat bagus sekali. Dan dimana saat konfliknya terjadi dan dia tuh mencoba untuk menyelamatkan keluarganya, karakter dia tuh mengalami perkembangan yang sangat bagus gitu. Nah, Olivia ini adalah tipe karakter yang sangat penasaran pada banyak hal.
Nah, kepenasarannya ini tuh suka membawa karakter lain dalam kesusahan gitu. Salah satunya adalah Matthew. Dan Matthew ini tuh bisa dibilang benci banget sama si Olivia karena dia tuh suka ngebully dan ngeremehin Olivia. Tapi pada akhirnya dia tuh menjadi salah satu karakter support buat Olivia yang sangat baik. Yang gak aku suka dari buku ini adalah Olivia ini itu kan gak bisa berkomunikasi, alias dia kehilangan suaranya. Kadang nih ya, narasinya Olivia tuh bikin bingung gitu. Dia tuh lagi ngomong sama Matthew atau batin di hati gitu. Gitu doang sih sebenarnya. Mungkin itu juga bisa diakibatkan karena aku yang kurang fokus bacanya. Nah, yang aku suka dari buku ini tuh adalah ketika Olivia tuh membuka-buka jurnal ibunya yang kalau dibaca-baca tuh kayaknya tuh berisi kegilaan ibu gak waras gitu karena udah terlalu lama tinggal di rumah galan, tapi di situ tuh juga menyimpan memori sekaligus peringatan yang gak diungkap secara gamblang gitu sama Tante Victoria di dalam bukunya gitu. Kayak dia tuh nyeritain siapa ayahnya Olivia yang dideskripsiin tuh sangat abstrak. Buku ini sih aku kasih rating 4,2. Kalau nggak salah, aku udah lupa soalnya baca buku ini udah lama banget. Dan buku ini recommended banget buat kalian yang pengen baca buku fantasi dalam versi bahasa Inggris tapi bahasanya ringan. Ini termasuk yang aku rekomendasikan karena bahasanya menurutku ringan banget menurutku. Nah, gimana? Ini bukan buku pertama sih dari Victoria Schwab yang aku baca, dan aku udah maraton banyak banget bukunya Victoria Schwab, tapi ini adalah jadi salah satu buku yang aku favoritkan gitu. Buat kalian yang suka dengan review-review buku fantasi, aku udah pernah review-review buku fantasi sebelumnya. Kita ketemu di sana. Tapi bye-bye, see you next video guys.